Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di channel aku kali ini. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ya. Dan juga jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita bisa mengolah gaji minim atau 500.000 dalam satu bulan. Karena waktu itu ada yang pernah nanya juga nih ya, kalau misalkan gajinya 500.000 cukup nggak ya buat sebulan kak gitu katanya ya. Kamu termasuk orang yang gajinya kecil nggak ya? Pasti kita merasa sangat direpotkan. Bagaimana tidak repot? Kita harus berusaha keras untuk memikirkan pemasukan di bulan depan. Manakala di pertengahan bulan aja gaji kita udah ludes. Boro-boro mau menyisihkan gaji kita untuk ditabung, jika di setiap bulannya saja kita harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan bulanan. Besar pasak daripada tiang. Mungkin pepatah ini sangatlah tepat bagi kita yang punya kebutuhan hidup lebih besar daripada gaji yang kita terima. Namun sebenarnya hal ini tidak mutlak ya teman-teman, karena antara gaji dan juga pengeluaran kebutuhan bulanan itu bisa dibilang relatif ya, tergantung dari gaya hidup kita. Gaya hidup ini erat kaitannya dengan cara kita mengelola gaji yang kita miliki. Ya, meskipun gajinya kecil, tapi bila kita mampu mengatur pengelolaannya, kita bisa terbebas dari kekurangan. Oh ya, tapi sebelum ke budgetingnya, kita harus paham dulu prinsip dasar tentang duit yang harus kita ingat ya. Yang pertama itu, jangan sampai pengeluaran melebihi pendapatan kita. Yang kedua, usahakan jangan berhutang, apalagi untuk kebutuhan yang kurang penting. Yang ketiga, yaitu berpikir berkali-kali untuk membeli sesuatu yang nilainya itu akan terus menurun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita punya duit, jangan hanya ditabung, tapi biarkan duitnya bekerja untuk kamu dengan menginvestasikannya. Oke teman-teman, basa-basinya panjang banget. Sekarang kita langsung aja ke budgeting 500.000 per bulan. Seperti apa ya? Kita mulai budget atau kita bagi. Yang pertama kita bagi di makan. Nah, untuk makan di sini adalah masak sendiri ya, dan juga belanja sendiri di pasar. Ini untuk makan aku budgetkan sekitar 250.000 dalam satu bulan. Yang kedua yaitu transportasi atau bensin ya, atau uang bensin. Nah, untuk di sini aku budgetkan sekitar 75.000 rupiah. Lanjut yang ketiga yaitu pulsa atau data. Kita juga butuh pulsa atau data ya teman-teman, itu nggak bisa dipungkiri karena itu seperti sebuah hiburan ya buat kita, dan emang sebuah keperluan bukan hiburan lagi. Nah, untuk pulsa atau data di sini dihemat-hematkan aja, jadi untuk sebulan jatahnya hanya 50.000 rupiah. Terus ada lagi untuk kebutuhan badan. Ini kebutuhan badan aku kasih 50.000 rupiah, karena untuk kebutuhan badan kadang kita pengen beli beli deodoran, terus juga beli hand body, beli sampo. Walaupun mungkin kalian adalah seorang pria atau seorang cowok, jelas kalian butuh dengan hal-hal yang seperti itu ya untuk kebersihan badan. Di sini juga aku budgetkan untuk sedekah di setiap bulannya itu adalah 25.000 rupiah. Walaupun gaji kita kecil, kita harus tetap memikirkan akhirat ya teman-teman, supaya rezeki kita kembalinya berlipat-lipat ganda insya Allah. Yang paling terakhir aku budgetkan yaitu menabung atau investasi. Sebenarnya ini pengen aku simpan di awal ya, tapi nggak apa-apa buat teman-teman. Untuk menabung atau investasi itu harus dilakukan di awal, jangan dilakukan di akhir, karena yakin pasti nggak bakalan tersisa. Berapapun gaji kalian, berapapun pendapatan kalian, pokoknya pas di awal bulan harus disisihkan untuk menabung. Nah, jadi total semuanya adalah 500.000 rupiah. Ingat, berapapun penghasilannya pasti bisa dikelola dengan bijak, asalkan kita mau berkomitmen pada diri sendiri dan juga berani untuk mengubah kebiasaan kita. Budgeting tadi teman-teman bisa gunakan sebagai gambaran untuk bikin budgeting bulanan kalian ya. Tinggal dimodifikasi aja sesuai dengan kebutuhan kalian semuanya. Meskipun gajinya kecil, yang paling utama aku sarankan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk sisihkan di awal untuk ditabung ya. Dan juga kalau teman-teman merasa gajinya itu kecil banget
Ya, solusinya adalah dengan cara mencari pendapatan tambahan lainnya ya. Kita mungkin dengan caranya kita bisa mulai dari keahlian yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan untuk bisa menghasilkan uang ya. Mungkin kalian punya keahlian menjadi guru les di setiap malam, atau menjadi penulis lepas, atau bisa juga menjadi seorang konten kreator yang seperti kebanyakan orang, dan itu kalau ditekuni hasilnya akan lumayan juga sih menghasilkan. Sekali lagi aku kasih tahu ke teman-teman semuanya, yang paling penting dari semua di atas adalah komitmen dan juga konsisten kita ya. Ingat teman-teman, gaji pas-pasan bukan alasan bagi seseorang untuk memiliki tabungan puluhan juta, tapi semua bisa dimulai dengan tabungan yang sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah simak sampai di akhir video. Aku sih berharap buat teman-teman kalau misalkan kalian punya unek-unek, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Nanti kita bisa share sama-sama. Tapi sekali lagi aku tegasin kalau aku tuh bukan pakar keuangan, pakar ekonomi atau apa aja. Aku tuh hanya seorang ibu rumah tangga yang berbagi pengalaman atau sharing aja sesuai dengan apa yang sudah pernah aku alami. Teman-teman juga aku minta dukungannya dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. So, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.